Pesan dari Mbak Dewi. Shalom, jangan lupa ya Mbak Desti dan Mbak Ana besok bertugas memimpin sekolah minggu. Mbak Dewi sudah menyiapkan semuanya. Mbak Desti dan Mbak Ana tinggal mengikuti instruksi yang akan Mbak Dewi berikan. Oh ya, besok kita akan mengajak adik-adik keliling desa. Jadi siapkan sepeda Mbak Desti dan Mbak Ana ya. Wah, menarik banget nih. Kayaknya sekolah minggu besok bakalan jalan-jalan. Aku telepon Mbak Ana aja deh buat janjian. Wah, Mbak Desti menelpon. Shalom Mbak Desti. Halo Mbak Ana. Pasti Mbak Desti habis dapat pesan ya dari Mbak Dewi. Loh, Mbak Ana kok tahu sih? Mbak Ana pasti juga dapat pesan ya dari Mbak Dewi. Iya. Sepertinya besok akan seru banget nih Mbak Desti. Kita harus menyiapkan barang-barang buat besok. Betul Mbak Ana. Kita harus memastikan kondisi sepeda kita dalam kondisi yang baik. Jangan lupa pakai masker, bawa minum, dan bawa hand sanitizer ya. Setuju Mbak Desti. Setelah ini Mbak Ana akan siap-siap supaya besok tinggal berangkat. Oh ya, besok gimana kalau kita ketemu di pos ronda yang dekat rumahnya Mbak Desti itu? Gimana? Oke, deal. Kalau gitu sampai jumpa besok ya Mbak Ana. Mbak Desi udah nggak sabar nih. Yaudah ya, bye. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk, kita mulai sekolah minggu hari ini. Halo Mbak Ana. Hai Mbak Desti. Wah, Mbak Desti kelihatan bersemangat sekali hari ini. Iya dong Mbak Ana. Kita kan mau mengajak adik-adik di rumah sekolah minggu.
Shalom adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Hari ini Mbak Ana dan Mbak Desti akan menemani adik-adik di rumah untuk sekolah minggu, sekaligus mengajak adik-adik untuk mengikuti petualangan kami hari ini. Sudah siap ya? Yuk Mbak Desti, kita berangkat sekarang. Emang Mbak Ana tahu kita mau kemana? Kan belum dikasih tahu Mbak Dewi kita harus kemana. Yuk, coba Mbak Desi cek HP. Bentar. Oh iya bener. Lihat, Mbak Dewi memberi pesan. Apa nih maksud Mbak Dewi? Bentar. Gambar yang pertama ini ada gunung, padang rumput, nada-nada. Kayaknya ini lagu deh Mbak Desti. Aha, ini lagu Kudaki-Daki nih. Oh, kita diminta untuk memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-Daki. Dan yang kedua, kayaknya Mbak Desti tahu deh. Ini kan tanaman jagungnya di ujung jalan sana. Betul. Yuk kita langsung ke sana saja. Kita berangkat sambil menyanyikan lagu Kudaki-Daki. Let's go. Setuju. Tapi kita berdoa dulu yuk Mbak Ana. Kita minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Saat ini kami siap untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Desti. Sekarang kita berangkat yuk. Kita menuju ke sawah dan kita nyanyikan lagu Kudaki-Daki dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
sudah sampai di sawah nih Mbak Ana. Sesuai gambar yang dikirimkan Mbak Dewi tadi. Iya Mbak Desti, tapi kira-kira kita disuruh apa ya di sini? Lihat itu, di sebelah sana ada kotak. Kotak apa ya itu? Yuk kita ke sana Mbak Desti. Ada gambar tentara membawa salib dan ada nada-nadanya nih Mbak Ana. Ada gambar batang pohon besar yang tumbang juga dan ada kertas lipat. Kira-kira maksudnya apa ya? Wah, tentara salib dan nada-nada. Sepertinya kita disuruh mengajak adik-adik memuji Tuhan lagi dengan lagu Laskar Kristus. Iya kan Mbak Desti? Betul juga. Laskar Kristus bukan pasukan berjalan dan bukan pasukan berkuda. Betul Mbak Desti. Lalu kertas ini untuk apa ya? Kertasnya disimpan dulu aja Mbak Ana. Sekarang kita memuji Tuhan dulu bersama adik-adik yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan dengan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, semakin semangat ya habis bernyanyi. Oh iya, coba lihat Mbak Desti. Ada gambar lain nggak yang menunjukkan kita harus kemana setelah ini? Gambar pohon besar yang tumbang Mbak Ana. Sepertinya ini tempatnya di seberang jalan sana. Oke, kita langsung ke sana yuk. Siap Mbak Ana. Pakai hand sanitizer-nya dulu nih. Lihat Mbak Desti. Itu tempat yang kita tuju. Yuk kita menyeberang ke sana. Akhirnya sampai di batang pohon tumbang ini. Lihat Mbak Desti, ada kotak seperti yang tadi. Itu pasti petunjuk kedua.
Betul Mbak Ana. Yuk kita buka. Lihat, ada tulisan YouTube GKJ Wirobrajan. Ada ayatnya juga. Ada gunting dan lem. Ada gambar jerami-jerami juga. Maksudnya apa ya? Atau mungkin sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan lewat video di YouTube GKJ Wirobrajan. Tapi gunting dan lem untuk apa ya? Kalau gitu coba kita buka YouTube-nya dulu aja yuk Mbak Ana. Ayo. Halo sobat-sobat, selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Kabar baik, luar biasa, puji Tuhan dong pasti. Kenalan dulu yuk. Belum pernah lihat aku kan? Ya kan? Namaku Wiwik. Nah, hari ini aku tuh mau mengajak sobat-sobat di rumah untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini belajarnya bersama-sama loh ya. Jadi nanti kalau aku tanya, sobat-sobat di rumah jawab no. Oke, mantap. Sekarang aku kasih tahu dulu deh tema kita hari ini. Tema kita hari ini yaitu Tuhanlah perlindunganku. Ya, Tuhanlah perlindungan kita semua. Aku dan sobat-sobat di rumah pasti selalu merasakan perlindungan Tuhan kan? Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Hari ini, yuk kita melihat kepada seorang tokoh Alkitab yang mana perlindungan Tuhan atas hidupnya itu begitu luar biasa. Dan kita juga akan belajar nih kalau Tuhan juga sudah selalu melindungi kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Apa? Ayo, nanti kita diskusikan ya. Sekarang aku mau ngasih tahu siapa tokoh Alkitab yang aku maksud tadi. Tapi kita kan mau belajar bersama nih. Jadi aku akan ngasih tahu siapa tokohnya lewat petunjuk-petunjuk ya. Gini aturan permainannya. Nanti yang udah tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Cukup angkat tangan aja. Nanti kita akan sebutkan siapa tokoh itu bersama-sama. Siap ya? Siap? Let's go! Petunjuk pertama. Dia ini tuh anak bungsu Bapak Isai. Dia nih punya 7 kakak laki-laki. Kakak-kakaknya punya badan yang tinggi besar, sedangkan dia ini nih, si anak bungsu yang badannya kecil. Ayo, siapa yang sampai sini udah tahu orangnya? Siapa? Ayo angkat tangan. Siapa ya yang udah tahu? Loh, kok cuma 2 orang ini yang angkat tangan? Aduh, yang lain nggak tahu nih. Oke, tenang sobat. Aku masih punya petunjuk lain. Simak baik-baik ya. Petunjuk kedua. Dia adalah seorang penggembala domba. Sobat-sobat pasti tahu kan penggembala domba? Nah, dia nih penggembala domba yang sangat baik. Dia merawat dan menjaga domba-dombanya sepenuh hati. Dia juga selalu mendoakan domba-dombanya supaya selalu dalam lindungan Allah. Dia mengajak domba-dombanya ke padang rumput. Dia menjaga domba-dombanya dari bahaya pemangsa. Bahkan, dia juga hafal semua nama domba-dombanya. Makanya dia selalu tahu kalau ada domba yang tidak terlihat, hilang, atau tersesat.
Dia dengan sigap langsung mencari dan menyelamatkannya. Oh ya, ada sebuah cerita nih tentang dia, singa, dan beruang. Jadi, suatu hari saat dia mengembalakan dombanya, dia melihat singa yang sedang kelaparan. Dia takut kalau singa itu akan memangsa domba-dombanya. Lalu ia berseru kepada Allah. Begini katanya, Allah, Allah, tolong aku, beri aku keberanian untuk melawan singa itu. Aku ingin melindungi domba-dombaku. Setelah itu, ia lari mendekati singa itu dan berusaha mengusirnya. Akhirnya, ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah singa itu pakai ketapel. Dan akhirnya, singa itu terjatuh. Kalah, dia pun mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu pula ketika ia bertemu dengan beruang yang kelaparan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia berani melawan beruang itu pakai senjatanya, yaitu ketapel dan batu. Kemudian dia pun bersyukur memuji Tuhan lagi. Wah, sudah jelas sekali nih. Ayo, siapakah dia? Yuk, angkat tangannya. Wah, banyak nih yang angkat tangan. Yang angkat tangan bertambah jadi 100 orang. Wah, hebat. Tapi masih banyak juga nih yang belum angkat tangan. Oke, lagi-lagi. Aku kasih petunjuk selanjutnya ya. Petunjuk ketiga. Ini pasti semua bisa menjawab nih. Dia ini pernah melawan orang-orang Filistin. Dari orang-orang Filistin itu ada satu pendekar bertubuh besar, tinggi, dan terlihat sangat kuat. Namanya Goliat. Bayangkan nih sobat, dia yang bertubuh mungil, gak punya senjata, melawan Goliat yang seperti raksasa. Kira-kira dia menang gak? Menang, hebat kan? Dia menang bersenjatakan ketapel. Tapi lebih dari itu sobat, dia menang atas pertolongan Tuhan. Sebelum ia melawan orang-orang Filistin, dia memuji Tuhan dulu, dia berdoa dulu, supaya dia diberikan keberanian. Sehingga kemenangan dia ini semata-mata karena pertolongan Tuhan Allah. Wah, sungguh mudah kan untuk menebak siapa dia? Ayo angkat tangan lagi. Siapa yang tahu? Wah, sudah 900 orang yang mengangkat tangan. Hebat. Ini nih sobat-sobat Tuhan Yesus. Tapi kok masih ada yang belum angkat tangan sih? Tidak masalah. Aku kan memberikan petunjuk terakhir. Petunjuk keempat dan terakhir. Nah, sekarang aku mengajak sobat-sobat membuka Alkitab yuk. Kita lihat petunjuk terakhir dalam kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai 9. Yuk kita baca bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Nah, gampang banget kan sobat? Jelas banget nih di petunjuk terakhir. Yuk angkat tangannya. Semuanya nih pasti udah pada tahu nih. Wow. 1000 orang yang angkat tangan. Semua sudah mengangkat tangan ini. Hebat. Yuk kita sebutkan siapa dia bersama-sama ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Daud. Yes, semuanya benar. Wah, sobat-sobat pintar banget ya nebaknya. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang merasakan luar biasanya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Daud itu yakin banget pasti Tuhan melindungi dia. Tapi Daud juga gak lupa kalau dia harus minta perlindungan itu sama Tuhan dan dia harus mengucap syukur setelahnya. Dan perlindungan serta penyertaan Tuhan itu untuk semua orang yang percaya pada Tuhan loh. Kalian percaya kan sama Tuhan? Nah, makanya kita semua termasuk orang-orang yang dilindunginya. Ya, dilindungi dari bahaya orang-orang jahat, dilindungi dari bencana alam, dilindungi saat naik kendaraan, dilindungi saat tidur juga. Nah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa loh. Kita bisa makan dan minum setiap hari, kita bisa melihat bunga-bunga yang indah, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari, kita bisa dapat nilai bagus di sekolah. Keren banget kan Tuhan kita? Pokoknya kalau sobat-sobat dan wik-wik baru takut, cemas, sedih, bingung, langsung aja kita pejamkan mata, tarik nafas, lipat tangan, dan kita ngobrol sama Tuhan dalam hati atau boleh ngomong juga. Kita bilang aja apa yang kita rasakan. Kita bilang kalau kita lagi takut atau sedih dan kita minta kekuatan dari Tuhan, minta perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Dijamin deh setelah itu pasti kita nggak takut lagi dan merasa lega. Beneran loh, ini resep rahasia dan dijamin manjur top markotop. Tapi jangan lupa juga habis itu kita wajib bersyukur sama Tuhan ya sobat-sobat. Kalau gitu udah dulu ya sobat semua. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan belajar bareng-bareng lagi tentang firman Tuhan yang keren-keren pastinya. Asik. Selamat hari Minggu sobat-sobat. Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kita. Dah. Wah, firman Tuhan hari ini sangat menarik ya Mbak Desti. Mbak Ana jadi lebih tenang karena Mbak Ana semakin menyadari bahwa perlindungan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berkurang. Bahkan hari ini nih, Tuhan melindungi perjalanan kita dalam sekolah minggu hari ini. Mbak Desti juga, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Apa yang akan kita makan dan pakai tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan pasti menyediakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan kita yuk Mbak Desti. Oke, ini tadi kan ada gambar jerami. Sepertinya ini petunjuk selanjutnya deh. Sepertinya di sebelah sana ada jerami-jerami seperti ini. Kalau gitu, lem dan guntingnya Mbak Desti bawa dulu ya. Yuk, sekarang kita ke sana Mbak Ana. Akhirnya kita sampai juga. Clue ketiga kira-kira ada di mana ya Mbak Ana? Yuk, coba kita cari di sela-sela jerami yang rimbun ini.
Lihat Mbak Ana, kotaknya ketemu. Yuk kita buka. Loh, ada amplop, ada kertas putih dan pewarna. Ada juga foto rumah. Amplop. Wah, sepertinya udah saatnya kita persembahan Mbak Ana. Coba yuk kita buka amplopnya. Oh, ini petunjuk persembahannya. Adik-adik nanti bisa memberikan persembahan sambil diiringi lagu Terima Kasih 1000 ya. Sebelumnya, kita simak dulu petunjuk persembahan hari ini. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop dari tanggal hari ini. Lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR code pada layar. Lalu ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000, maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku. Bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mbak Ana, kita serahkan persembahan ini pada Tuhan ya, agar persembahan yang kita berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan, juga bermanfaat untuk pelayanan di gereja. Mbak Desti pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Sang Pemberi berkat. Berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu tak berkesudahan dan selalu baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat pemberian-Mu, dan kami telah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu ini. Kiranya Kau kuduskan agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan semestinya di gereja untuk pelayanan dan kegiatan pada saat masa pandemi ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini ya Tuhan. Semoga kami tetap dapat belajar firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Desti. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan.
Sepertinya sudah saatnya kita akhiri sekolah minggu kali ini. Kita akan akhiri dengan memuji Tuhan lewat lagu penutup, yaitu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oh iya Mbak Ana, tadi kan ada gambar rumah ya? Ini kan rumah Mbak Desti. Sepertinya ini tujuan akhir kita deh. Kalau begitu, sebelum hari mulai terik, yuk kita kembali ke rumah Mbak Desti. Yeay, akhirnya sampai di rumah. Agak capek. Yuk kita buka beberapa barang dari Mbak Dewi tadi. Ada gunting, kertas lipat, lem, kertas putih, dan pewarna. Kira-kira ini semua untuk apa ya Mbak Desti? Untuk apa ya kira-kira? Oh, Mbak Desti tahu. Jangan-jangan perlengkapan ini digunakan untuk membuat aktivitas minggu ini, Mbak Ana. Bisa jadi Mbak Desti. Tapi kita disuruh buat apa ya sama Mbak Dewi? Coba kita tanya Mbak Dewi yuk. Tapi tunggu dulu Mbak Desti. Kita lihat aktivitas adik-adik minggu lalu dulu. Adik-adik sangat kreatif loh. Hasil karyanya bagus-bagus. Penasaran kan? Oh iya, yuk kita lihat. Mbak Desti jadi penasaran, Mbak Ana. Ini dia aktivitas minggu lalu.
sekali adik-adik. Pasti adik-adik juga gak sabar untuk membuat aktivitas minggu ini. Nah, tadi Mbak Desti dan Mbak Ana juga udah dapat petunjuk dari Mbak Dewi. Kira-kira Mbak Dewi mau ngajak kita membuat apa ya? Yuk, kita tanya sama Mbak Dewi yuk. Shalom, sudah siap untuk membuat aktivitas hari ini? Siap dong ya. Hari ini kita akan membuat bunga. Kita akan membuat bunga sebagai pengingat bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, merawat kita, mendandani kita seperti yang Tuhan lakukan pada bunga-bunga di taman. Jadi, kita harus selalu bersyukur dan tak perlu khawatir karena Tuhanlah perlindungan kita. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Kertas warna-warni sesuai yang adik-adik punya, kertas putih, alat tulis, pewarna, gunting, dan lem. Ayo kita mulai. Pertama, ayo kita gambar pola seperti daun. Lalu lipat kertas menjadi 3 bagian supaya kita mendapatkan pola dengan ukuran yang sama. Mari kita gunting. Jadinya akan seperti ini adik-adik. Ambil 2 pola tersebut, lalu kita lipat. Kemudian tempel seperti ini ya adik-adik. Nah, Mbak Dewi punya 2 bunga. Adik-adik boleh membuat sebanyak-banyaknya yang adik-adik mau ya. Lalu, yuk kita tempelkan bunga tadi pada kertas putih. Sekarang kita tulis ayat indah hari ini yang terambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jika sudah, yuk kita hias yuk. Kita beri tangkai dan daun. Selesai. Mudah kan? Semangat mengerjakan aktivitas ya. Kerjakan dengan hati yang gembira. Bye. Wah, bagus banget aktivitas hari ini. Mbak Ana jadi semangat untuk membuat juga. Mbak Desti juga mau buat. Nanti kalau udah jadi, kita kirimkan ke grup WhatsApp forum orang tua ya Mbak Ana. Adik-adik juga kirim ya.
Kalau begitu, kami harus pamit dulu nih adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhanlah Tuhanlah perlindungan kita.